sebelum kemudian dilaporkan. Jadi saya kira sangat tidak tepat kalau kemudian membangun satu narasi seolah-olah dilakukan penzaliman gitu loh terhadap oposisi. Itu tidak jelas kasusnya. Kemudian dulu kasus makar itu juga yang kemudian tidak jelas kasusnya sampai sekarang. Apa yang dilakukan oleh rejim sekarang, kalau yang berkaitan dengan kubu oposisi, itu secepat mungkin diproses walaupun buktinya. Barusan dikasih contoh juga bahwa justru ada saya mau beberapa contohkan yang bahwa semua yang dituduh makar kemarin, siapapun ahli hukum akan mengatakan tidak mungkin terjadi makar. Kalau bicara soal penegakan hukum, jangan membangun opini seolah-olah orang yang kemudian dilaporkan itu harus terbukti. Nah ini kan yang ngawur. Terlalu lebay teman-teman ini, sedikit-sedikit laporin. Ya itu kan ngapain saling melaporin hal-hal yang pasti bahwa yang harus kita jaga. Jadi bicara ujaran kebencian, bicara kritis segala macam, saya kira itu. Kalau kemudian misalnya ada kata-kata atau konten yang kemudian diduga melanggar pidana, serahkan saja sudah proses hukum. Kalau itu yang paling betul. Kita setuju. Kan nggak mungkin terjadian seperti itu. Kalau menurut saya itu sarkasme dan itu di mana-mana sering kita lakukan. Yang bahaya kalau kemudian menuduh sesuatu dan itu memang seperti itu. Tapi kalau mengeluarkan kata-kata yang sarkasme, kan semua kita lakukan setiap saat. Loh, ini media sosial tidak mau kena undang-undang ITE, jangan menghina orang. Ya, kritik boleh. Siapapun orang kritik berpendapat, tapi kan tadi dengan cara-cara gampang kok, giliran Abu Nawas, giliran Tepot, gitu kan banyak dilakukan. Itu kita harus lihat pertama adalah apakah benar itu adalah bentuk kebencian dari sisi terminologi bahasanya. Yang ngomong seperti saya, bukan saya saja, banyak. Jadi kan di situ video itu durasinya 27 menit. Catat itu 27 menit. Seandainya ditonton full 27 menit dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang netral, justru di situ saya menunjukkan darah ke-NU-an saya yang masih hitam. Saya kira bahwa hujatan, cacian, penghinaan, pelecehan segala macam itu adalah merupakan salah satu bentuk tidak pidana gitu loh. Kalau kemudian Banser terima banyak kecaman. Netizen memang gitu, ya petantang, petenteng, kayak centeng Belanda. Barisan Ansar Serbaguna kembali membubarkan kegiatan ceramah. Kali ini kegiatan ceramah yang dihadirkan Sugi Nur Raha atau Gus Nur di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas pada Jumat 28 Januari 2022. Video aksi pengusiran tersebut tersebar di media sosial hingga kata Banser menjadi trending topik di Twitter. Sabtu 29 Januari 2022. Dalam cuplikan video yang beredar, terlihat anggota Ansor dan Banser tengah mengkonfirmasi kepada Sugi Nur secara baik-baik terkait laporan warga soal ceramah dugaan ujaran kebencian dari Gus Nur. Lalu Gus Nur meminta bukti video yang memiliki ujaran kebencian tersebut. Mana video saya yang meresahkan masyarakat? Ini baru senang saya. Karena kemarin katanya. Mana videonya, Mas? Biar saya jawab sekarang. Begitulah tanyanya. Oke, yang pertama, ini mumpung belum pulang semua. Ada tidak saya ujaran kebencian menghasut warga membenci pemerintah? Tanya Sugi Nur. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab orang-orang yang ada dalam ruangan tersebut dengan kata tidak. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan, sumpah, hingga akhirnya membuat salah satu anggota yang diketahui berasal dari Patriot Garda Nusantara ke tengah ruangan tersebut hingga terjadi perseteruan. Gus Nur pun tampak hendak meninggal lokasi. Sementara sejumlah pihak terus berseteru hingga akhirnya terdengar selawatan untuk meredam amarah kedua belah pihak. Video tersebut langsung membuat netizen memberikan beragam komentar hingga menjadi trending topik Twitter. Pro dan kontra terkait adanya aksi Banser tersebut seperti biasa menghiasi cuitan netizen. Namun banyak netizen yang menyayangkan langkah Banser tersebut karena di negara demokrasi ini tidak ada kewenangan ormas tertentu melakukan pengusiran seseorang untuk berbicara, terlebih berceramah. Astagfirullah, Banser gini amat sih, hobinya bubarin pengajian oposisi pemerintah. Hargai perbedaan, nggak semua mau jilat sepertimu. Tweet @lelaki 5 unyi. Bubarin aja itu Banser, bikin rasa masyarakat gak ada fungsinya kok, ujar @Adimas Priyo. Apa Banser memang gitu ya petantang-petanteng, kayak centeng Belanda, ujar @Prayetno Sami 1. Gue orang NU namun gue kagak suka sama Banser akhir-akhir ini, bikin malu. Jujur malu saya sebagai NU, kata @Abbas Milanisti. Banser kembali berulah, kali ini acara penggalangan dana Gus Nur dibubarkan di Sukaraja, Banyumas dengan alasan meresahkan masyarakat karena tidak pro pemerintah. Tulis @Raufispa STB. Gak jelas omongan Banser ini, suruh nunjukin videonya malah berkelit kemana-kemana. Ucap @Harimau Sumatera. Wakil Ketua PGN Banyumas Gangsar Mijil Saputra saat ditemui wartawan pada Sabtu 29 Januari 2022 membenarkan adanya peristiwa dalam video yang beredar.
saya tegaskan, kami tidak membubarkan pengajian, sebab banyak video yang beredar media sosial ceritanya dipelintir. Saya bersama Ansor dan Banser datang ke situ karena ada laporan warga yang resah. Pertemuan itu tidak berizin, bahkan RT dan RW tidak tahu sama sekali, klaim Mijil. Menurutnya, pada Jumat sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat, PGN bersama Ansor dan Banser datang ke lokasi pertemuan dengan baik-baik. Ketika datang ke situ dan teman Banser dan Ansor bicara baik-baik, malah dibentak-bentak. Sementara menurut Kapolsek Sukaraja AKP, Sutrisno mengatakan bahwa pertemuan yang menghadirkan Sugi Nur tersebut memang tidak ada izin. Pertemuan tersebut tidak berizin, pemberitahuan tidak ada, bahkan ke RT, RW juga tidak ada. Termasuk ke Satgas COVID-19 baik tingkat desa maupun kecamatan. Polisi datang pada saat bubar. Begitulah jelasnya. Video viral acara Gus Nur di Banyumas didatangi sejumlah orang berpakaian Banser. Sebuah video berdurasi 2:17 menit berisi acara ceramah Sugi Nur Raharja atau Gus Nur di salah satu rumah warga Sukaraja, Kabupaten Banyumas viral di medsos. Sejumlah orang berseragam Banser datang dan berdialog dengan Gus Nur. Lalu situasi memanas dan Gus Nur meninggalkan lokasi acara. Dalam video terlihat seseorang menanyakan video Gus Nur yang dianggap meresahkan masyarakat. Mana masyarakat? Mana videonya? Saya jawab langsung. Mana mas? Tanya Gus Nur kepada orang di sampingnya. Intinya masyarakat tersebut pernah melihat bahwa seringkali melihat ujaran kebencian yang tidak pro kepada pemerintah, yang menghujat pemerintah dengan terang-terangan. Begitulah ujarnya. Lalu terjadi kericuhan antara salah satu orang yang mendatangi acara dengan sejumlah orang yang diduga peserta acara. Karena makin memanas, Gus Nur lalu meninggalkan lokasi dengan beberapa orang. Wakil Ketua Patriot Garda Nusantara PGN Banyumas, Gangsar Mijil Saputra, kepada wartawan membenarkan kalau dia salah satu orang dalam video tersebut yang diadakan pada Jumat 28 Januari 2022 lalu. Dia menegaskan tidak membubarkan acara tetapi meminta penjelasan, termasuk sejumlah isi ceramah Gus Nur yang dianggap mendiskreditkan tokoh-tokoh NU. Terpisah, Kapolsek Sukaraja AKP Sutrisno mengatakan bahwa pertemuan yang menghadirkan Sugi Nur tersebut memang tidak ada izin. Pertemuan tersebut tidak berizin. Pemberitahuan tidak ada, bahkan ke RT, RW juga tidak ada, termasuk ke Satgas COVID-19. Baik tingkat desa maupun kecamatan. Polisi datang pada saat bubar, ujarnya kepada wartawan.